Saya ingin bertanya, misal kita membuat usaha cukur di tempat yang sudah ramai kan di Jakarta kalau kita lihat di mana-mana tuh hampir ditemukan pangkas cukur rambut. Oke, betul. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa lebih unggul dari tempat cukur yang lain dan bisa bertahan lama gitu? Oke, siap. Kata-katanya bagus banget Pak ya. Tepuk tangan buat Mas Ahmad. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke ya, ini di tanggal 25 bulan Februari ya 2023 kita akan ada acara di Jatinegara nanti jam 10 ya, acara edukasi barbershop ya, sama praktek juga ya nanti ya. Intinya edukasi untuk teman-teman supaya lebih mengenal usaha pangkas rambut dan barbershop gitu Mas Farun ya. Dan nanti ada demo cukur sedikit apa ya, demo cukur dan praktek cara service customer lah ya, pelayan customer kalau lebih seperti itu ya. Nanti yang jelas tugas masing-masing ya Pak ya. Dan jangan lupa nih teman-teman, nanti ya kita harus siap-siap respon dengan keadaan yang terjadi loh ya. Harus apapun kita harus siap respon ya. Ya. Terus Mas Bahrun jangan grogi. Saya juga tetap jangan grogi juga, tetap kontrol emosi juga perlu dikontrol sih Pik. Tetap walaupun udah berusaha nggak grogi, tetap harus dikontrol mood dan emosi. Ya, nanti Pak Satu juga bagian itu ya Pak ya, yang mengkondisikan acara baksos. Kan kegiatannya kan satu mengisi motivasi bagian saya ya, dan mengenalkan usaha pangkas rambut, barbershop. Kedua, nanti ada demo cukur ya Pak ya, sambil praktek ya. Iya, apa? Itu langsung atau bagaimana? Itu habis motivasi langsung Pak. Nanti istirahat baru baksos. Itu ya. Berarti yang kedua demo cukur ya, nanti Mas Barun tampil, kita dampingi ya Pak. Untuk ibaratnya komunikasi dengan customer dan memudahkan untuk supaya teman-teman lebih gampang mencerna lah ya, apa yang kita lakukan. Nanti setelah itu jam 12 kita break makan siang, lanjut baksos terus ada acara dan lain-lain mungkin sampai nanti kurang lebih jam 3 kita selesai Pak. Oke bro ya. Oke, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, di sini kita saling melengkapi. Oke ya bro ya. Yang penting kita udah berusaha semaksimal sebisa kita ya Pak ya. Masalah intinya berhasil enggaknya, yang penting kita mencoba memaksimalkan ya, sesuai kemampuan kita. Oke? Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua bro. Lagi di hotel teman-teman, harus pelan-pelan nanti di demo sama yang lain ya. Oke, kameramen juga semangat ya bro ya. Oke, sip. Oke, thank you gitu. Oke, kita udah di lokasi Rik, di Jatinegara, di Rumah Susun Jatinegara, Jakarta Timur lah ya. Kita mau sarapan dulu Rik. Sebelum acara sarapan dulu biar gak lemes lah begitu ya. Soalnya belum sarapan. Ini teman-teman, ada Pak Sarto juga teman. Oke Rik ya, ditunggu kelanjutannya, sarapan dulu. Oke bro, kita udah makan ya Rik ya. Tinggal ke lokasinya, kita cek lokasi dulu ya. Sambil lihat teman-teman peserta udah berapa persen yang datang ya. Karena target peserta kurang lebih 100. Tapi nanti seadanya peserta nggak masalah, yang penting kita memotivasi dan mencari bibit barber profesional berikutnya. Oke, kita cek Rik. Masuk dulu Pak Satu. Oke Rik ya. Ini teman-teman kita lagi nyiapin ya. Peserta kita sapa dulu Rik. Selamat pagi Pak, Mas. Selamat belajar. Oke, siap. Oke Rik, ini teman-teman lagi menyiapkan perlengkapan ya. Ini ada Bang Toyib kita. Bang Toyib gimana? Itu masuk kamera sebentar. Bang Toyib lagi di sini gimana? Bang Toyib Yohanes ya. Ini muter-muter terus nih. Oke ya. Ada Mas Barun dan Pak Sarto dan teman-teman peserta yang akan datang ya, yang akan memulai mungkin ya. Belum kita banyak seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi nanti Erik ya, kita mau siap-siap dulu. Oke. Untuk mendapatkan pelanggan dan dikenal,
kita harus update terus skill kita. Ya, jangan mudah menyerah. Kepada beliau Mas Dedi, waktu saya berikan sepenuhnya. Selamat pagi teman-teman semua. Kurang keras, lebih keras lagi dong. Bareng-bareng ya, pagi gitu ya. Selamat pagi. Gitu dong. Udah pada sarapan kan ini kan? Udah sarapan ya? Tadi kita udah sarapan ya Pak ya? Oke, salam sehat dan sejahtera dari saya Dedi Pensil. Dan yang saya hormati juga panitia ya dari Warung Imaji ya Pak tadi ya Pak ya? Warung Imaji dan Lumi Profesional. Tepuk tangannya dong buat Warung Imaji dan Lumi Profesional. Tahu baju aja Pak ya? Dari tim kita ya, Dedi Pensil ya Pak ya? Kita jauh-jauh dari Purwokerto. Purwokerto itu terkenalnya getuk sama soto Pak. Di sini kita akan berbagi Mas ya. Berbagi pengalaman seputar industri pangkas rambut dan barbershop. Nanti barangkali teman-teman terinspirasi dan tertarik. Nanti dari pihak Lumi akan disediakan pelatihan gratis untuk dijadikan seorang barber. Ya Pak ya, gitu ya. Jadi gini bro, teman-teman. Di sini saya akan sedikit membagikan cerita pengalaman saya saat dan sebelum memulai usaha pangkas rambut dan barbershop ini. Benar kata Ibu Pauline ya, usaha barber ya Pak ya, dulu tuh jarang ada yang melirik Pak. Serius Pak. Dulu jangan ada yang lirik. Tapi Pak Sarto, sekarang banyak orang berbondong-bondong Mas, pengen khusus dan mempunyai usaha pangkas rambut dan barbershop. Walaupun dia gak punya skill, tapi juga bisa ada caranya untuk bisa memulai usaha pangkas rambut dan barbershop ini. Oke ya teman-teman ya. Singkat cerita teman-teman, dulu saya pernah bekerja jadi seorang tukang bakso pernah, sales pernah, anak band pernah Pak. Anak band, saya juga pernah kerja jadi jualan bakso dulu saya Pak. Ya maksudnya waktu belum ketemu yang pas. Kenapa namanya ini Pak ada Dedi Pensil ya Pak ya? Dulu saya juga mantan anak band Mas. 2013 saya udah di Jakarta udah mencoba tapi nggak berhasil. Singkat cerita Pak, dari berbagai intinya pengalaman saya Pak ya, akhirnya ketemu usaha pangkas rambut dan barbershop ini Pak ya. Oke ya, sebentar segitu ya. Jadi gak ada kata terlambat, ada bapaknya, ada masnya, ada ibunya. Gak terlambat, ibunya tertarik, bisa nanti mungkin tukar pikir dengan anaknya supaya ikut mencoba usaha ini. Pasti nanti bapaknya bakal tertarik, saya pastikan. Oke ya Pak ya. Terakhir saja saya kerjanya ibarat jadi sales Mas. Sales ke toko-toko, muter-muter ya, dari pasar ke pasar, ke sekolah ya Pak ya. Salesnya dulu kaos kaki Pak. Jadi kaos kaki identitas. Ada yang di nama SD apa, SMP apa lah, saya main itu Mas. Tapi faktor karena capek, jauh dan lain-lain ya Pak ya, akhirnya saya berpikiran gimana cari usaha atau pekerjaan yang uang datang sendiri. Itu Mas. Salah satunya pangkas rambut dan barbershop. Kita tinggal duduk manis, asalkan kita punya skill, ya kan? Dan tata cara strategi mengembangkannya pasti bakal maksimal. Tapi ada aturan mainnya Pak. Tak lupa juga prosesnya harus dinikmati. Dan sekarang teman-teman, alhamdulillah saya sudah bisa punya 14 cabang usaha barbershop. Udah Pak ya? Kurang lebih sebenarnya ya. Saya pakai dulu ya Pak ya. Ini bukannya gimana-gimana Pak ya. Ini untuk menginspirasi, mengeluarkan energi positif kita supaya untuk mempersiapkan barangkali tertarik loh Pak ya. Jadi sekarang ya Pak ya, ibaratnya dari 14 cabang usaha pangkas rambut dan barbershop saya Pak ya, dulu saya merintis cuma 2 tahun Pak. 2 tahun saya jadi tukang cukur Pak Sarto. Pernah nyukur. Jadi dulu saya Pak ya, dari jualan kaos kaki ya Pak ya, kan pusing. Aduh capek, kepanasan, kehujanan. Cari apa ya, uang datang sendiri ya. Mau nyalain lilin takut ketahuan. Lilin kita muter loh sama Bang Sarto, takut ketahuan lah, nggak bagus. Akhirnya saya terinspirasi Pak. Saya cukur di tempat tukang cukur langganan saya. Ya Pak ya. Kebetulan tukang langganan saya tuh pernah nyukur di Malaysia dan pernah ikut orang India. Pelang cukurannya namanya Saling Cukur Tenaga Ahli Profesional Pengalaman Luar Negeri. Gila Pak Sarto. Tukang cukur paling fenomenal di zamannya. Kecamatan, Bapak Camat, Bapak Bupati ke situ semua dulu. Zamannya lagi tren banget. Lah terpikiran Pak. Sekali potong 20.000 tuh enak banget.
dia punya 2 karyawan. Waduh, dapat uangnya cepet banget ya. Akhirnya saya memberanikan diri, Pak, aku kan tangannya masnya, bisa belajarin nyukur nggak? Itu mas, ya kan ya. Awal mula, akhirnya waktu itu saya masih jadi kelilingan, sales, ya Pak. Sorenya saya belajar kursus sampai habis isya kalau nggak salah lah. Lanjut terus, gagal, terulangin, bangkit, gagal. Walaupun ada saatnya mungkin sedikit ini, sedikit drop. Tuh, belajar kursus susah banget ya kan? Susah buat ini salah, ini gagal, sempet drop. Tapi karena niat semua jadi bulat. Makanya siapkan niat yang bulat Pak. Jadi semua ada mungkin dari sebelah kiri kita mundur aja, mundur sebelah kanan lanjut. Kita harus positif dulu Pak, pantengin. Singkat cerita, setelah itu saya berpetualang dulu Pak, kerja di Jogja Barber, terus Moro Barber, dan akhirnya setelah saya ada sedikit rezeki, memberanikan diri buat 1 kursi dulu Pak, kurang lebih seperti itu. Terus jadi 1 kursi saya merintis, terus ada 3 kursi. Jadi saya ngajakin teman-teman Pak, mungkin di sini ada bapak-bapaknya contoh, Mas siapa namanya? Mas Adam. Contoh, Mas Adam sendirian dulu Pak, nyukurnya Pak ya. Contoh ya, namanya merintis ya, sendirian dulu nggak masalah. Nanti kalau udah rame baru ngajak teman atau mau ngajak saudara. Setelah isi strategi yang pertama, kita coba lagi di strategi kedua Pak. Kurang lebih ada gambaran lah ya Pak ya. Jadi semua tuh nggak ada yang mustahil Pak. Yang penting kita niat Pak. Usahanya gampang kok, terlihat kok. Yang penting niat belajar, ya Pak ya. Contoh buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin faktor usia ya, faktor usia, aduh apa aku udah bisa, apa aku masih tua bisa. Sebenarnya ada cara lain sebenarnya Pak, ya kan ya. Ya salah satunya mungkin bisa menjelaskan atau ke anaknya atau saudaranya, barangkali ada modal nanti disekolahin, nanti bisa dibuat buka usaha sendiri gitu loh. Nah bayangkan saja nih Pak, saya 2 tahun nyukur cuma 2 tahun Mas. Udah ada 3 cabang, saya pensiun, ya kan ya Pak? Bayangkan aja Pak Santo, kita lagi sepi aja lah ya, bayangkan lagi sepi. 1 bulan, anggap aja sepi-sepinya 8 juta. Kali 3 berapa? Tukang cukur loh, ya kan? Sekarang ada 14, bayangkan saja, 1 outlet saya bersih, standar aja lah ya, 10 juta. Kali 14, lumayan ya? Banyak Pak. Tepuk tangannya dong biar gak mantul dong. Nah kayak gitu Mas. Jadi hal yang dianggap sepele, kalau kita bumbuin, ya, kita olah, kita bikin formula, itu bisa jadi luar biasa. Bayangkan saja Pak, di setiap sudut ada pangkas rambut, ada barbershop, buka baru, tapi nggak perlu khawatir Mas. Manusia tuh banyak banget Mas, kepadatan penduduk banyak, ibaratnya juga punya pelanggan masing-masing. Makanya nanti seumpama memulai usaha pangkas rambut dan barbershop, pelayanan harus dijaga, jangan asal-asalan loh Mas. Nanti kurang lebih terkasih tahu ya Pak, sedikit dari pengalaman saya, formula untuk mulai dan menjalankan usaha pangkas rambut dan barbershop ini. Kenapa pangkas rambut dan barbershop? Kita kalau mau jual usaha ya Pak ya, seumpama modal belum ada, jalan seadanya dulu. Gak perlu bingung Pak, di teras rumah bisa. Asalkan niat ya Mas ya, gak harus langsung besar dulu. Kecuali ada modal langsung besar gak masalah. Kita ngimbangin keadaan kita, yang penting niat dulu. Paling penting ya, Mas Bro ini banyak yang muda, banyak yang potensi Mas, serius Mas. Jadi enaknya, bayangkan saja Mas, 2 tahun saya dari 2000 kurang lebih 11-12, terus 13 sampai sekarang saya nggak nyukur Pak, tapi tetap dapat duit, dapat uang. Mau lagi saya tidur, mau main sama teman di Jakarta nih Pak, ada saya dapat uang dari usaha potong rambut saya Mas. Enaknya segitu loh. Selagi ada manusia, nggak akan punah. Gitu ya, gak kayak dinosaurus Pak, dinosaurus kena meteor punah. Kalau manusia, kalau barbershop pangkas rambut selagi ada manusia dia gak akan punah. Rambut itu tumbuh, ya enggak Pak? Ya itu buat pandangan pertama ya Pak ya. Teman-teman juga gak perlu bingung Pak, belajar bisa dari media. Ya Mas ya, yang ABG ini ya, TikTok, YouTube, ya kan, Instagram, semua ada. Tapi teman-teman harus mencintai dulu dan mengenal dulu apa itu pangkas rambut dan barbershop, itu penting bro. Ya Pak ya, enaknya kalau usahanya udah jalan, kalau udah jalan loh ya, itu kita nggak kerja, tidur, bakal dapat duit, dapat uang, cuan gitu bahasanya. Oke ya, jadi di sini saya sedikit membahas tata cara memulai usaha
pangkas rambut dan keuntungannya ya, langkah-langkahnya nanti saya perjelas sebentar biar teman-teman paham loh gitu ya. Karena biasanya kalau kita workshop itu pesertanya tuh tukang cukur Pak. Jadi kita tinggal ke teknik skill. Kalau di sini kan kita workshop pesertanya kan baru mengenal ya dan akan mengenal ya, barangkali tertarik ya. Kalau seperti itu ya. Ini ada manfaat dan keuntungan usaha pangkas rambut dan barbershop. Kenapa saya siapin banner seperti ini? Supaya teman-teman barangkali mau difoto buat belajar, daya buat intinya untuk mengingatnya lebih gampang loh Pak. Ya kan? Ini sengaja saya menyiapkan formula seperti ini saat workshop di hari ini supaya teman-teman lebih mudah memahami dan mencerna apa yang saya infokan. Oke, sekarang paham lah ya. Ada pertanyaan dulu nggak tadi? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Kalau nggak lanjut, ada pertanyaan nggak Mas? Tadi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Jadi saya akan menjelaskan manfaat dan keuntungan usaha pangkas rambut dan barbershop. Ini ada beberapa poin sudah saya siapkan. Yang pertama ya, menjadi kebutuhan setiap pria. Oke? Masnya potong berapa kali sebulan? Sebulan sekali. Pasti tunggu kan? Bapaknya berapa kali sebulan potong? Sekali kan? Berarti kan menjadi kebutuhan pria, ya kan? Bapaknya berapa kali? 2 kali ya, tuh kan? Tunggu. Coba ibunya, saya mau tanya ke ibunya yang baju pink. Mas kok mic-nya tolong dikasih, sebentar. Tolong dikasih. Ibunya kalau punya suami, pengennya yang rapi, yang berantakan atau gimana? Yang rapi. Ya kan? Alasannya apa? Alasannya lebih enak dipandang. Waduh, itu ya betah di rumah ya. Tepuk tangan dari ibunya. Ya itu kan Pak, menjadi kebutuhan setiap pria. Oke ya, paham di situ ya. Poin yang pertama ya. Poin yang kedua, usaha yang mudah dilakukan. Sekali lagi, usaha yang mudah dilakukan. Oke ya. Jadi seumpama ya Mas ya. Kalau bapak-bapak mungkin ya, ini kita bahas bapak-bapak dulu. Bapak-bapak contoh pernah usaha jualan ya, makanan ya, harus ke pasar dulu, masak, setelah itu diedarin. Kalau nggak laku, tombol modal. Iya nggak Pak? Iya. Saya Pak dulu pernah jualan bakso. Pagi-pagi jam 4 subuh ke pasar, beli cabai, beli kupat, beli ini, beli itu. Setelah itu tinggal dijual, nggak laku, stres minum puyer, kayak gitu Pak. Jadi kalau usaha pangkas rambut, enaknya kalau udah jalan ya Pak, kita tinggal nyapu-nyapu, ya kan? Beli bedak sebulan sekali, silet sebulan sekali, enak Pak. Nggak bakal kena krisis bro. Modal sekali, tinggal perawatan alat dan nabung sedikit untuk persiapan memperpanjang kontrakan kita. Syukur-syukur punya tempat sendiri, jadi lebih hemat dan merilisnya lebih cepat. Gitu ya Mas ya? Seperti itu, jadi usahanya enak Mas. Gak bakal kena krisis selagi ada manusia. Orang kita corona aja tetap jalan ya Pak ya? Walaupun beda kita tetap bertahan, ya kan? Alhamdulillah ya Pak ya, tukang syukur ya. Oke, yang ketiga, modal yang bisa disesuaikan. Itu tadi udah saya bahas sedikit ya. Jadi modalnya bisa disesuaikan bro. Kalau saya pribadi ya Mas, memulai usaha tuh gak harus langsung gede bro. Semua tuh berawal dari bawah dulu gak masalah. Kita jangan bandingin. Pak Sarto punya uang contoh 50 juta langsung gak ada besar, gak masalah. Nyatanya dia mampunya segitu ya Pak ya. Kalau kita udah ada niat, seadanya dulu. Kursi ruang tamu bisa dipakai, alat beli seadanya dulu, bisa di depan teras rumah. Kalau udah niat itu semua serba mudah Mas ya, Mas Adam ya. Ini ada potensi Pak, saya lihat auranya ini ya. Ini mau terawang takutnya kehipnotis semaput pingsan, oke ya. Jadi gitu ya, jadi usahanya modalnya bisa disesuaikan. Contoh Mas Adam ada 10 juta, ya contoh ya, sekedar contoh ya. Yang ikutin modal dulu aja, nanti ada modal bisa diperbari terus. 5 juta dapat Mas. Saya tadi sedikit kelupaan juga ya Mas ya. Saya juga dari 14 cabang, saya juga membuka tempat kursus potong rambut, namanya Dedi Pencil Barber Academy. Dan ada juga toko alat potong rambut Pak, namanya Dedi Pencil Barber Supply. Alhamdulillah walaupun saya tukang cukur bisa bikin rumah 2 lantai Mas. Ini untuk motivasi aja ya buat teman-teman ya. Jadi tukang cukur itu sebenarnya peluang, ya. Walaupun dipandang dulu hina, tapi sekarang buat rebutan siapa-siapa yang jadi tukang cukur. Banyak tukang cukur yang top-top loh Pak, tarifnya 300, 500, serius Mas. Itu ada tahap step demi stepnya. Kalau teman-teman pengen jadi seperti itu ada step-stepnya, oke ya? Jadi modal bisa disesuaikan Mas ada, gak harus nunggu sekian juta enggak, maksimalkan putar dulu aja. Yang penting apa sambil jalan sambil kaki. Kalau ada rezeki mau buka langsung yang gede nggak masalah. Itu modal ya. Oke, lanjut lagi.
lebih cepat balik modal. Itu Pak ya. Ini kita usahanya jasa Bu. Ya Bu ya, usaha jasa. Kalau potong rambut, barbershop itu masuk jasa. Jadi apa ya, lebih aman Mas. Contoh nggak kayak makanan loh ya, kan lebih riskan Pak. Beli ini masak udah 2 hari perlu diganti. Ya kalau kita ada modal buat putar lagi, kalau nggak ada utang bayarnya apa ya Pak? Apa BCA Pak? Nah gitu loh ya. Jadi kalau usaha jasa itu lebih aman Mas. Oke ya. Minta tepuk tangannya dulu buat Umi dong, kayaknya loyo. Ini kalau nggak ada Lumi saya nggak di sini loh. Jauh-jauh ya Pak ya. Oke ya. Jadi lebih cepat balik modal ketimbang mungkin kayak makanan loh ya. Dalam catatan tetap harus dibagi dengan pelayanan dan strategi yang tepat ya Pak ya. Oke. Nomor 5 bisa dijadikan usaha sampingan. Tuh banyak banget manfaatnya loh Bu. Ibunya kursus salon juga bisa tuh Bu. Yang saya maksud bisa dijadikan usaha sampingan, contoh Mas Adam ya Mas, kerja Senin sampai Sabtu loh ya, apa Senin mau kita bahas Senin sampai Jumat, bahas Senin sampai Sabtu ya. Hari Minggu tetap bisa buka di rumah, ya kan? Contoh udah pulang kerja jam 5, setelah itu menerima jasa panggilan online, cukur online, banyak aplikasinya sekarang, ya kan? Tapi dalam catatan tetap harus ada skill dan tekniknya nanti kita olah lagi ya Pak ya. Jadi usahanya bisa buat usaha sampingan Pak. Serius Mas, banyak kok Pak tukang kredit di tempat saya Pak, keliling ya Pak ya. Di samping saya kan sampai jam 5, jam 8 Mas Adam tuh buka cukuran sampai jam 10-11. Bukan cuma kredit Pak, guru, seorang guru ya, udah selesai dia nggak kurang-kurang loh Pak. Bisa buka malamnya maksudnya walaupun cuma dapat 2-3 kepala, contoh kali 20 kan lumayan. Contoh kalau masih tarifnya 20 ya, nanti berjalannya waktu kayak Mas Adam dan teman-teman yang masih muda itu tarif bisa naik-naik terus Pak. Potensi ada kenaikan gitu ya, paham ya Mas ya. Pokoknya bisa buat usaha sampingan. Serius Mas, kalau intinya pengen lebih jelasnya, ayo coba cintai usaha pangkas rambut dan barbershop. Ayo kenali. Banyak orang-orang yang sudah sukses di bidang ini, ya kan? Dengan resiko yang lebih rendah dibanding usaha yang lain. Pasti nanti akan timbul Pak. Saya Pak, di toko saya ya Pak ya, banyak orang yang suruh saya Bapak ke toko saya. Karena apa Mas? Dia ibaratnya kalau umur segini kan ibaratnya pengen kerja di rumah, ya kan ya Pak? Dekat istri, ibaratnya kan dekat putu-putu gitu kan ya. Jadi itu lebih enak Pak. Banyak Pak saya ketemu orang kayak Bapak di toko saya konsultasi, Mas saya apa masih bisa usaha? Bisa, potong rambut bisa. Yang penting niat Pak. Serius Pak. Dari tempat kursus saya Pak ya, banyak dari guru honorer berubah jadi barber. Yang awalnya nggak punya usaha, sekarang punya usaha, punya karyawan. Contoh banyak juga dari usaha ayam cabut bulu Pak, pensiun jadi seorang barber. Saya udah banyak ketemu orang banyak Pak. Orang di tempat kursus saya Pak, ada yang dari Malang, Papua, NTT, ada Pak. Serius Pak. Tapi itu ada skill dan caranya untuk pengembangan di arah situ ya. Itu buat Mas Adam dan teman-teman yang muda ini potensinya lebih besar karena kesempatannya peluangnya lebih gede. Oke ya. Lanjut lagi. Yang keenam, tidak akan punah dan hilang yang saya sebutin tadi loh Bro. Ini bukan dinosaurus Pak. Ya kan Bu ya. Ibaratnya sebelum kiamat pasti bakal ada yang dicukur. Oke, kecuali dinosaurus loh ya, kena meteor udah Pak. Kita sebelum kiamat kalau usaha pangkas rambut dan potong rambut masih bisa dikondisikan. Oke ya. Mungkin ada pertanyaan enggak dari nomor 6? Ada pertanyaan dulu enggak sebelum kita lanjut? Coba aku minta tanya ke Masnya nih, harus ada pertanyaan. Coba satu pertanyaan, mic-nya Mas satu, kasih. Satu pertanyaan tentang usaha bebas, silakan. Ayo, bantu saya untuk meramaikan teman-teman sedang belajar. Di sini saya juga sedang belajar Pak sama Pak ya. Pertanyaan apa menurut Bapak? Ini saya jawab satu. Untuk menaikkan rating pelanggan. Kenapa Pak? Untuk menaikkan rating pelanggan. Oh gitu Pak, itu satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan saja. Jadi cara untuk menaikkan rating pelanggan ya Pak ya, itu banyak caranya Pak. Oke ya, mungkin bisa dari komunikasi diperbaiki, ya kan? Pelayanan, pendekatan, ya kan? Paling penting ya Pak ya, ini barang sepele ya Pak, senyuman. Setelah senyuman jangan lupa hasilnya harus disesuaikan juga keinginannya. Paksa mau pengennya kayak gini dibikin gundul ya marah gitu ya. Jadi hal yang sepele loh Pak. Salah satunya ya, sudah selesai cukur ya. Terima kasih Mas sudah mampir, ditunggu kunjungan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Jika ada kekurangan balik ke sini lagi aja Mas, kita garansi 1 hari. Banyak cara gratis kok Pak.
Mungkin cukur 5 kali gratis 1 bisa umpama ya kan ya Pak ya. Iya. Mungkin kayak bapaknya cukur plus kopi bisa dikondisikan Pak. Bisa banyak cara lah, maksudnya ngikutin keadaan lingkungan aja Pak. Paling penting ya dengan hasil yang bagus ya Pak ya, senyum, komunikasi ya Bu ya. Dan tentunya kerjanya dengan dinikmati dan ikhlas, biar hasilnya bagus. Oke, dengan Bapak siapa? Siapa? Maman. Tepuk tangannya buat Bapak Maman dong, udah berani bertanya. Oke ya, habis ini kita ada acara cukur demo ya Pak ya. Tapi nanti saya lanjutin dulu ya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan manfaat dan keuntungannya. Sebenarnya masih banyak banget manfaatnya Bu. Kalau dijelasin terus kita sampai sebut di sini. Ditinggal kereta api Pak. Ya. Ya Om Yohanes kita pulang jam 10 nanti ya. Oke, antar ke terminal, ke stasiun ya. Oke, lanjut lagi. Langkah dan cara memulai usaha pangkas rambut dan barbershop. Ini langkahnya. Teman-teman harus ada gambaran langkahnya, Pak. Harus memulai sesuatu harus ada gambaran langkahnya. Ibaratnya kalau teman-teman lagi dalam kegelapan harus ada center lah, ya. Jadi ada petunjuk arahnya. Paham ya? Itu. Yang pertama, saya bacakan ulang langkah dan cara memulai usaha pangkas rambut dan barbershop. Ini teman-teman tolong disimak ya. Tolong disimak, barangkali bermanfaat. Oke, nomor 1, niat dan belajar. Poin terdasar pertama dari hati kita. Oke? Tak saya tak cinta, maaf, tak kenal tak cinta gitu ya. Itu tadi makan soto nasinya dua porsi, kenyang banget Pak. Mantap lah yang di warung Imaji makanannya Pak ya. Oke, saya ulang lagi, niat dan belajar Mas. Mas Adam ada niat gak? Berapa persen dari angka 100%? 80%. Ada peluang. Tepuk tangan buat Mas Adam. Manusia pertama di bumi Adam. Berarti ini penampakannya ya Pak. Oh bukan ya? Oh bukan itu. Oke ya Mas Adam harus semangat ya. Setelah ada niat, harus ada etikat untuk belajar. Oke ya. Belajar pangkas rambut, saya garis bawahi. Butuh waktu 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Enggak 1 hari langsung bisa Mas. Kita harus menata mood kita, niat kita dimaksimalkan supaya tujuan kita bulat dan sampai apa yang kita inginkan. Oke? Standar teman-teman melangkah dan memulai usaha potong rambut kurang lebihnya 4-5 bulan udah nyaman. Karena apa? Di angka 4 bulan 5 bulan teman-teman udah punya pelanggan, udah mulai dikenal, dan pelanggan itu ya bisa menceritakan ke teman-teman yang lain. Ini tanya dulu, namanya Mas siapa? Ardian. Oke. Contoh Mas Ardian baru merintis usaha potong rambut atau baru belajar ya. Ya belum dikenal Pak. Karena belum punya pelanggan dan hasilnya belum terlihat. Paham ya sebentar ya? Setelah jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Mas Ardian rutin, pasti teman-teman aja yang tahu. Mas Ardian lagi kegiatan nyukur ya? Kursus di mana? Bukan cukur di mana? Atau mungkin lagi belajar di mana? Aku dicukur lah. Tuh ya, poin pertama ya. Karena ada gitu, hasilnya bagus, Mas Adam cukur kan dia, ya kan? Bagus, Mas Adam cerita. Berjalannya sampai 5 bulan, 6 bulan, itu udah dapat pelanggan Pak. Itu buat ngebaginya enak Pak. Yang penting seumpama bapaknya juga lagi punya usaha ya Bu ya. Usaha jualan apa? Contoh ya. Nanti setelah pulang untuk mengenalkan kita yang lagi kita ini mau tekuni usaha pangkas dan barbershop, gak apa-apa Pak. Usaha pokok tetap jalan, usaha cukurnya buat sampingan dulu gak apa-apa. Ini strategi buat bapak-bapak yang udah rumah tangga dan udah punya kebutuhan ya. Jadi kebutuhan pokok harus dapat. Tapi pengen merintis dan mendapatkan hasil dari bidang potong rambut, ambil saat setelah selesai kerja. Mungkin buka jam habis isya, jam 7 sampai jam 9, jam 10. Rutin sampai kurang lebih 6 bulan pasti dikenal. Lumayan buat tambahan. Kalau yang buat bapak-bapak lo ya, bisa buat tambahan seperti itu. Bisa juga semua udah punya skill dan keterampilan potong rambut, bisa mungkin mengajarkan ke keponakannya. Usaha jalan keponakan yang isi. Nanti ada dapat duit dari situ kita. Usaha pokok dapat, usaha sampingan dapat. Itu buat bapak-bapak. Kalau buat Mas Adam dan temen nih, Mas siapa tadi? Ardian, itu beda lagi strateginya. Jadi strategi itu ngikutin keadaan kita Mas. Paham ya sebentar ya? Kalau seperti itu ya. Yang kedua, perbaiki kemampuan dan skill. Itu yang saya bilang. Untuk mendapatkan pelanggan dan dikenal, kita harus update terus skill kita. Ya, jangan mudah menyerah.
Karena saya juga jujur aja Bu, di saat saya dulu kursus, saya juga sempat mau mundur Pak. Ini pengalaman tak terlupakan. Aku udah belajar kok nggak bisa-bisa ya. Temanku itu bisa loh. Tapi saya memotivasi diri saya lagi Pak. Saya udah nggak mau keliling lagi lah, sales lagi lah. Kemarin teman meninggal kecelakaan, udah kena paru-paru. Serius Pak, kalau kayak gini terus, aku nanti kena paru-paru juga repot. Atau mungkin capek atau ini. Di jalan kan resiko Pak. Kita hati-hati, belum tentu orang lain hati-hati loh. Saya ambil keputusan, saya lawan hal negatif di diri saya. Saya lanjut, pasti bisa. Bismillah gitu loh. Dengan niat masing-masing. Dan akhirnya nggak jadi mundur Mas. Serius. Kalau saya mundur, ya mungkin masih jualan bakso atau mungkin apa tadi sales atau apa gitu loh Pak. Nggak sampai sejauh ini Pak, nggak se-enjoy ini loh. Oke ya. Jadi perbaiki kemampuan dan skill itu perlu. Ya, maksudnya ya. Terus poin ketiga, selalu belajar dan belajar. Ini buat untuk yang muda, contoh ya, udah punya skill potong rambut, Mas Adam bisa belajar mewarna. Itu Pak, belajar dan belajar terus Mas Adam. Terus gimbal, dreadlock, ya. Masih banyak loh. Barber itu bukan cuma cukur, mewarnai rambut, gimbal, dreadlock, hair tattoo, banyak. Ini buat teman-teman yang muda harus semangat di situ. Pak Sato kasih mic. Namanya Bapak siapa tuh Mas? Ico. Gito. Dari mana? Oke. Mas Gito juga kayak gitu ya. Seumpama udah bisa nyukur nanti, tetap harus semangat. Tambah ilmu terus. Ya, belajar mewarna, nanti dapat duit juga, dapat uang. Belajar gimbal, ya kan? Seumpama ya belajar paling simpel ya, memperbarui skill yang kemarin-kemarin loh Pak, diperbaiki terus. Skill banyak juga Mas, di barber ya Mas ya. Skill komunikasi, pelayanan juga harus dikondisikan. Jadi ada step-stepnya Pak. Emang usaha ini gampang dan bisa ditiru, tapi aturan mainnya itu yang membuat hasil orang itu berbeda-beda. Oke ya, catatan itu ya. Terus lanjut lagi, setelah di poin 3 ada poin keempat, kerja atau mandiri. Ya, sekali lagi, kerja atau mandiri. Ya Pak ya. Jadi nanti teman-teman Mas ada menentukan. Contoh sumpah udah bisa, udah merasa yakin, pengen terjun, pengen memulai, Mas Adam harus memikirkan keputusan kerja atau mandiri. Contoh, keadaan modal belum siap, ya Pak Sarto, ya kerja dulu sambil nyari pengalaman. Paham ya? Kerja kan tetap dapat ilmu, dapat pengalaman. Kita bisa belajar dari situ. Kerja ikut orang, bisa belajar cara mengelola pangkas rambut, barbershop, jadi bos yang baik gimana, merasakan jadi karyawan gimana. Biar kita semua jadi bos, kita ke karyawan nggak kayak gitu. Itu poin pertama loh. Saya sampai kerja di Moro Barber, Jogja Barber, saya mencari itu Mas, ilmu yang nggak terlihat. Pengalaman, ada peribahasa pengalaman itu mahal, karena itu untuk dasar awal kita melangkah Mas Adam. Oke ya. Jadi kerja atau mandiri dimantepin. Tapi dalam catatan banyak juga loh Pak. Nih, banyak juga Mas. Seumpama baru lulus kursus, ini cerita di kursus toko saya, di tempat kursus saya. Usianya kayak bapak-bapak seperti ini, bapak-bapak ya Mas. Serius, ini benar-benar real, benar-benar real. Pak, baru lulus kursus, modal ada, buka banyak yang sukses. Serius Pak. Saya udah ketemu bolak-balik orang konsultasi, Mas Dedi, saya jualan nasi goreng, pengen buka cukuran gimana. Saya setiap hari kalau di rumah pasti ada yang konsultasi Pak. Kalau nggak ke rumah lewat WA. Itu menanyakan usaha pangkas rambut dan barbershop ini Mas. Oke ya. Setiap orang punya rezeki masing-masing, tinggal kita bikin formula. Oke ya Pak ya. Lanjut lagi, setelah memilih kerja atau mandiri, ada poin ke-5, siapkan alat dan modal teman-teman. Oke ya. Siapkan alat dan modal tuh nggak harus langsung beli Mas Adam, nggak langsung beli full, nggak perlu. Kalau seumpama belum bisa, lagi kerja, menabung lah ya Pak. Misalkan 20.000 atau 30.000, beli dulu sisirnya, beli dulu guntingnya. Siapa yang pegang itu? Mas yang pegang anak. Saya mau ngobrol nih, ini posisinya udah punya anak. Dengan Bapak siapa? Abdi. Nama panjangnya siapa? Abdi Prayoga. Oh, namanya keren ya Pak ya. Tak kira Ariel atau siapa, berarti bukan ya. Oke, ini anaknya Pak. Nomor berapa? Oh, nomor kedua ya. Nah, tadi saya udah sedikit menjabarkan, mengulas ya tentang pangkas rambut dan barbershop. Itu kalau menurut Bapak itu
potensinya gimana? Kita slow dulu. Kita bahas dengan Bapak sebentar. Potensinya gimana? Pangkas rambut dan menurut Bapak? Bapaknya kan belum tahu, tapi kan ada gambaran nggak? Mungkin. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, aduh aku pengen ini tapi gini. Nah coba gimana Pak? Ya, yang pertama ya, ketika saya mendapat informasi seperti itu tertarik Pak, karena saya pribadi belum pernah ada pengalaman. Oh gitu ya. Tertarik ya Pak ya? Oke lanjut. Karena di tempat saya di Ciliwung itu tidak ada sama sekali tempat potong rambut. Sama sekali, satu kampung itu tidak ada. Oh terus? Sehingga kalau melihat penjelasan dari Bapak ini, insya Allah sangat potensinya besar sekali. Oke. Tepuk tangannya dong bro. Oke, kita doakan bareng-bareng supaya bapaknya bisa secepatnya mungkin buka usaha pangkas rambut juga ya. Tepuk tangan untuk bapaknya sekali lagi. Oke, terima kasih ya Pak ya. Jadi emang seperti itu Pak. Bapaknya udah lihat potensi ya Pak ya. Ada gambaran lah ya dari sedikit cerita saya Pak ya. Intinya loh ya, tukang cukur bisa berpenghasilan 140 juta per bulan. Tukang cukur Pak, nggak kerja dapat duit. Dari 14 cabang yang sudah saya dapat, belum dari toko Pak dan tempat kursus. Kurang lebih ini buat gambaran ya Pak ya. Ini bukannya gimana-gimana ya Pak. Jadi real Pak. Usaha bisa menghasilkan lebih dari teman-teman kita, tapi dengan formula kita ciptakan konsisten dan pasti bisa. Tapi prosesnya tuh nikmatin Mas. Gak mungkin satu minggu langsung punya 10 cabang. Ya kan? Iya. Tanam dulu kebaikan-kebaikan, rebut hatinya pelanggan. Dari pelanggan kita dapat uang. Makanya jadi tukang cukur jangan judes, harus sabar, harus bisa merebut hatinya. Gimana caranya? Seperti itu ya. Jadi tadi siapkan alat dan modal sudah saya jelaskan. Itu teman-teman mempunyai keadaan masing-masing. Tinggal pinter-pinternya saja lah ya. Dari keadaan bapak gimana menyikapinya. Masnya gimana, masnya gimana? Paham Mas Adam? Paham Mas Bro? Oke ya. Terus lanjut lagi, pilih lokasi. Ini pilih lokasi banyak banget artinya Pak. Bisa juga pilih lokasi yang strategis pada penduduk. Tapi bisa juga, contoh pilih lokasi ya, bisa di depan teras, ya kan? Bisa di rumah, ya kan? Bisa di tanah kosong. Kita bangun pakai kalsibot dulu atau apa nggak masalah Mas kalau masalah saya pribadi. Yang penting niat dulu, jalanin dulu, pasti ada jalan untuk perubahan yang lebih baik Mas. Serius Mas, gak harus langsung buka barber dengan mewah, ini gak perlu Mas. Kalau melihat keadaan kita loh ya, yang penting semangat dulu, kita action dulu. Hasil nanti kita pasrahin aja sama Sang Pencipta lah gitu ya. Paham ya Mas Bro ya? Jadi banyak jalan menuju Roma Bu. Ya, banyak jalan menuju Jakarta. Gitu ya, tinggal kita sesuaikan masing-masing. Oke ya. Jadi yang ketujuh, buat konsep usaha yang akan dijalankan. Itu sama aja Pak. Contoh Mas ada mau bikin pangkas atau semi pangkas atau barber, itu konsepnya dibikin dulu, ngikutin keadaan modal tadi dan lokasi yang akan ditentukan. Oke ya. Terus lanjut lagi ke 8, promosikan usaha dan atur strategi. Promosi bisa lewat IG, TikTok. Konsep dulu ya, sorry. Buat kombo ya. Nomor 7, buat konsep usaha yang akan dijalankan. Itu tadi udah dijelaskan Pak. Konsepnya pangkas rambut atau semi barber atau barber. Tadi udah dijelaskan ya. Terus yang ke-8 tadi promosikan usaha dan atur strategi. Promosi udah banyak caranya lah Pak. Kita pegang HP ya, ada TikTok, ada ini ya, pinter-pinternya dimanfaatkan lah Pak. Branding nanti dan lain-lain itu pokoknya dimaksimalkan sebisa teman-teman lah, karena itu hal yang mudah. Contoh Masnya ya tadi yang ini yang lagi sama anaknya, contoh Masnya udah ada niat buka ya Pak ya, dengan seadanya dulu dan dijalani dulu ya. Poin pertama, setelah itu pasti otak akan bekerja Pak, gimana caranya usahanya lancar. Biasanya ide terbaik itu sambil jalan Mas, nggak mungkin langsung jebret. Makanya kalau semua udah ada niat dan mungkin ada sedikit dana, jalanin dulu seadanya dulu sambil berinovasi dan beranalisa. Gimana resepnya, jalanin dulu aja Pak. Oke ya. Terus tadi promosikan usaha dan atur strategi sudah, rekrut karyawan. Rekrut karyawan dalam catatan kalau teman-teman udah rame. Contoh kayak saya dulu ya Mas ya. Dulu saya merintis sendirian Mas saat buka.
Kebetulan adik saya pendidikan Korea Pak dulu Bang, tapi Korea nggak masuk Bang. Jual motor, jual ini, habis total. Akhirnya sekarang nyukur adik saya Bang, punya usaha cukur juga sendiri. Gitu. Jadi intinya rekrut karyawan, kalau semua udah jalan 6 bulan, kalau kita sendirian ya Mas Adam ya, sumama dana minim, sendirian dulu aja Mas, gak apa-apa Mas. 6 bulan, kalau udah rame baru kita pasang karyawan. Gitu ya. Kalau rekrut karyawan tadi banyak caranya Pak Mas, banyak triknya, banyak caranya. Kalau teman-teman sumama kursus di tempat A, biasanya nyari karyawannya juga dibantu Mas. Contoh Mas, ada kursus di tempat saya, contoh ya. Nanti setelah lulus kan ada perjanjian. Mas Adam, sumpama butuh karyawan, kabarin saja. Karena tempat kursus juga butuh untuk menyalurkan karyawan. Tapi seumpama belum ada dana untuk biaya kursus, ya bisa juga belajar mandiri dulu. Banyak YouTube, banyak ini, itu. Tapi seumpama ada dana, alangkah baiknya kursus. Pasti lebih cepat bisanya. Oke ya. Terus poin yang ke-10, konsisten dan nikmatin prosesnya. Oke bro ya. Paham ya Pak ya? Jadi tetap kita konsisten dari hasil, ya kan? Kualitas pelayanan, terus alat juga harus dikontrol, konsisten ketajamannya, jangan cuma dipakai, nanti nggak tajam dipakai terus kan kegigit rambutnya, iritasi nggak nyaman, gitu ya. Dan nikmatin prosesnya tadi lah Pak, semua tuh butuh proses. Tapi kalau seanalisa saya Pak ya, usaha pangkas rambut kalau teman-teman memulai minim-minim 5 bulan 6 bulan dari 4 sampai 6 bulan, kalau teman-teman konsisten dalam buka tutupnya tepat waktu dan pokoknya benar-benar dikondisikan dimaksimalkan, udah dapat pelanggan. Tapi digaris bawahi harus dengan pelayanan dan hasil yang bagus. Hasil sambil jalan. Ya Pak ya. Seorang barber ibaratnya Pak ya, menemukan teknik terbaiknya itu sambil jalan. Bisa karena terbiasa. Oke ya. Coba Pak Santo, saya minta mic-nya itu ada mas-mas yang kacamata coba. Itu kayak Pak Santo, kacamata coba kita tanya. Sebelum ditutup sudah. Oke, dari mana mas yang berkacamata? Nama saya Muhammad Abid. Muhammad Abid. Nama gaulnya siapa? Punya nama gaul nggak? Alex apa Erik atau siapa? Oh nggak ada ya. Mas Muhammad gimana? Tadi sih sempat berpikir ya, kalau masalah tadi strategi dari lokasi, saya ingin bertanya, misal kita membuat usaha cukur di tempat yang sudah ramai kan di Jakarta, kalau kita lihat di mana-mana tuh hampir ditemukan pangkas cukur rambut. Oke, betul. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa lebih unggul dari tempat cukur yang lain dan bisa bertahan lama gitu? Oke, siap. Kata-katanya bagus banget Pak ya. Tepuk tangan buat Mas Ahmad. Jadi kurang lebihnya bagaimana kita buka usaha di area wilayah sini, udah banyak tukang cukur dan barber dan tukang tempat cukur lain gitu ya. Sebenarnya gini teman-teman, itu posisinya masnya mau udah buka atau sebelum buka? Mulainya kita harus dilihat dulu. Posisinya Mas Bro yang dianalisa mau udah buka atau sebelum buka? Kalau misalnya sudah berjalan. Oh sudah berjalan. Itu gini teman-teman. Di zaman sekarang ya Bro ya, tukang cukur ya, ada persatuannya, ada paguyubannya. Itu ada juga Mas Bro ya, satu ya. Biasanya kalau kita ikut di situ paguyuban atau komunitas, itu pasti ada karena sering kumpul, sering ketemu, dan kita bisa belajar juga di situ Mas. Bisa pakai teknik ATM, analisa, tiru dan modifikasi. Masnya kan ibaratnya kan punya cara sendiri loh dari analisa, tiru dan modifikasi. Contoh masnya, ya kan? Kalau saya dulu ya Mas ya, saya zamannya dari masih jadi tukang cukur kan, masih aktif nyukur maksud saya. Saya kalau lagi jenuh, butuh ilmu, saya mampir ke tempat cukur A. Itu Pak, untuk analisa, tiru, modifikasi, nanti untuk memperbaiki kualitas kita ke tempat cukur kita loh Mas. Paham nggak? Jadi contoh Mas Bro lagi kadang jenuh kayak saya Mas ya, oh kok usaha kok nggak rame-rame gitu ya Pak ya. Cobalah kita belajar ke tempat yang lain, ya kan? Boleh mencoba cukurnya, ya, cukur. Contoh Mas Adam buka cukuran, Mas Bro mampir ke tempatnya Mas Adam, cukur. Nah mungkin nanti Mas Bro dapat sesuatu yang Mas Bro dari teknik skill pelayanan yang belum dipunya, nanti bisa dikombinasikan dari tempatnya Mas Adam supaya dapat pelanggan lebih banyak lagi. Itu namanya inisiatif. Harus pakai kecerdasan Mas.
Ya, jadi kalau teman-teman udah buka, jangan asal buka, kembangin dong, bumbuin dong. Paham ya bro ya? Jadi mas bro, saran saya, kalau nanti sudah buka, jadwal rutin 2 minggu sekali, mas bro mampir ke tempat syukur A, B, C, D. Ilmunya serap, analisa, tiru, dimodifikasi untuk meramaikan tempat syukur kita. Masuk nggak? Pasang lokasi mic-nya. Gimana? Masuk apa enggak? Masuk. Kalau kayak gitu ya, harus pakai kecerdasan. Zaman sekarang kerja keras harus dikombinasikan dengan kerja cerdas supaya lebih cepat. Oke bro ya, ini sebenarnya saya masih betah banget di sini bang, tapi kita masih ada acara lain ya. Nanti kita lanjut lagi sambil acara demo cukur, sambil mengurutkan tata cara kerjanya supaya teman-teman tahu ya gimana proses-prosesnya. Oke, sekian dari saya dari Pensil. Seumpama ada kata-kata yang kurang tepat, saya dan tim saya mohon maaf karena kami di sini sedang belajar Pak Saru ya. Iya, betul. Masih sedang belajar. Oke, semoga teman-teman bisa lebih mengenal dunia penghasil rambut dan barbershop. Semoga ini solusi dari masalah teman-teman yang sedang lagi dijalanin. Ya, jadi seumpama nanti bisa ada perubahan lewat usaha ini. Barangkali ada minat dicoba, seumpama bisa merubah keadaan jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih dari saya dari Pensil. Salam satu gunting karena akan saja kita cukup. Terima kasih.